Selamat malam teman-teman, selamat malam Pak Sandi. Di sini kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil pemodelan dari data saham kami, yaitu data saham Telkom dengan pemodelan GARS. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama adalah Alian Nicholas dengan 1082321, Diva Ayu Andira dengan 1082330, Adnan Said Algan dengan 1082349, dan saya sendiri Aulden Daud dengan 1082360. Namun sebelum itu, mungkin dimulai dulu dengan pendahuluan, yaitu tentang latar belakang dan tujuan dari pemodelan ini. Baik, latar belakang yaitu saham merupakan instrumen investasi yang mencerminkan kepemilikan terhadap suatu perusahaan dan diperdagangkan di pasar modal. Harga saham cenderung berfluktuasi akibat berbagai faktor yang sehingga berakibat memiliki volatilitas yang menunjukkan tingkat risiko, di mana untuk mengukur dan mengelola risiko tersebut diperlukan pendekatan kuantitatif melalui pemodelan data deret waktu, salah satunya dengan model GARCH yang mampu menangkap perubahan volatilitas dari waktu ke waktu. Dengan model ini, investor dapat memprediksi risiko di masa depan dan membuat keputusan investasi yang lebih akurat. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat tujuan-tujuan kami melakukan analisis data saham ini. Yang pertama, mengidentifikasi model deret waktu heteroskedastik pada saham Telkom. Yang kedua, menganalisis data saham Telkom deret waktu heteroskedastik dan memodelkannya menggunakan GARCH. Dan yang ketiga, melakukan prediksi pada data saham Telkom. Dan yang keempat, memvalidasi hasil prediksi dengan data real. Oke, selanjutnya kita bakal jelasin tentang kenapa kita pilih data Telkom. Nah, jadi untuk Telkom sendiri itu merupakan um, emiten blue chip yang konsisten berada di peringkat atas Forbes dan dia tuh mendominasi pasar telekomunikasi nasional. Nah, dalam periode ini kita bakal gunain dua variabel utama. Yang pertama itu ada tanggal dan juga ada harga penutupan dan fokusnya itu ada pada fluktuasi harian. Pemodelan garis ini diterapkan untuk mengungkap volatilitas dan pola heteroskedasitas dalam pergerakan harga saham untuk PT Telkom Indonesia. Next. Untuk teori dasar yang kita gunakan sendiri adalah analisis deret waktu adalah metode statistik untuk mengukur data berdasarkan waktu dengan tujuan untuk memodelkan nilai tersebut di masa depan. Untuk syarat dari analisis deret waktu ini yaitu rata-rata variansi dan kovariansi itu harus tidak boleh bergantung pada waktu. Maka dari teori ini akan dibangun suatu teori yaitu ARIMA untuk digunakan untuk data stasioner. Namun model ini tidak cukup untuk menangani data keuangan yang memiliki volatilitas yang tinggi. Untuk itu dibuat model yang lebih baik seperti ARCH atau GARCH. GARCH sendiri mampu menangkap perubahan variansi yang bergantung pada error pada masa lalu dan variansi masa lalu, sehingga cocok untuk memodelkan volatilitas dalam data keuangan seperti harga saham. Untuk harga saham sendiri dimodelkan sebagai proses stokastik, contohnya seperti GBM atau Geometric Bounded Motion yang menghasilkan asumsi bahwa log return saham mengikuti distribusi normal. Ini menjadi dasar pada model kali ini yaitu GARCH. Adapun prosedur kerja yang kami lakukan, pertama, tentu dimulai dari melakukan pencarian data dan menginput data yang ditinjau tersebut. Kemudian menganalisis dan mempersiapkan data, dan kemudian memasuki model ARIMA, kami identifikasi modelnya dan mengestimasi parameternya. Terus, jika semua parameter signifikan, akan dilakukan uji diagnostik terhadap residual model ARIMA tersebut. Namun dalam hal ini, kita menemukan bahwa tidak semua uji yang berada pada signifikan, yaitu uji homoskedatis. Untuk mengatasi hal tersebut, kami melakukan suatu model baru, yaitu model GARS, dan melakukan langkah-langkah yang sama seperti pada model ARIMA, yaitu mengecek estimasinya dan melakukan uji diagnostiknya. Setelah menemukannya, kami melakukan prediksi hasil untuk data masa depan, dan kemudian kami validasi dengan data real yang sudah ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis yang pertama, yaitu EDA. EDA adalah Exploratory Data Analysis yang merupakan tahap awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik data yang melalui ringkasan numerik dan visualisasi seperti plot data. Terlihat pada slide terdapat plot dari data stok Telkomsel 2019 hingga 2024. Grafik ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari harga saham Telkom dengan rata-rata di sekitar 3.600 US dollar. Namun pada tahun 2019 harga ada di atas 4.000 US dollar, tapi turun drastis
karena adanya pandemi COVID-19. Lalu pada tahun 2020 hingga 2021 harga mulai pulih dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 mencapai 4.000 di atas 4.500 US dollar yang kemudian tren penurunan berlanjut hingga pertengahan 2024. Nah, lalu ada statistika deskriptif. Di sini menunjukkan bahwa data bersifat hampir simetris terlihat dari skewness-nya dan penyebaran datanya cukup besar yaitu dengan range 2210 dan dari nilai kurtosis yang negatif menunjukkan kalau data ini berdistribusi platik-kurtik, yaitu puncak yang lebih rendah dan sebaran lebih lebar dari distribusi normal. Kita lakukan juga uji ADF dan terlihat bahwa datanya mendapatkan p-value sebesar 0,8501 yang artinya lebih besar dari 0,05 atau tingkat signifikansi yang artinya data belum bersifat stasioner. Baik, selanjutnya. Nah, tapi untuk pemaduan diperlukan data log return sehingga harus kita transformasikan dulu dan didapat plot yang baru. Pada grafik ditunjukkan bahwa terdapat garis merah putus-putus menyatakan rata-rata dari data yang nilainya di sekitar 0 yang menyebabkan fluktuatif data ini lebih acak. Lalu untuk statistika yang barunya terdapat skewness sebesar 0,47 artinya data yang lebih condong ke kanan walaupun tidak terlalu ekstrim dan range-nya juga menjadi lebih kecil dibandingkan dengan data sebelumnya. Lalu dilakukan uji ADF dan terlihat bahwa p-value-nya kurang dari tingkat signifikansi yang artinya data sudah bersifat stasioner. Dalam tahap EDA ada tahap penting yaitu untuk membuat base model, di mana base model diperlukan sebagai tolak ukur awal performa. Diketahui bahwa total data sebanyak 1.212 observasi yang kemudian dibagi menjadi data train sebesar 80% dan data validation sebesar 20%. Base model ini dievaluasi pada data train dan menghasilkan nilai RMSE yang sebesar 0,0192 yang menyatakan rata-rata kesalahan prediksi model terhadap data aktual sebesar 0,019 unit. Baik, selanjutnya kami akan mulai membuat modelnya dan starting now kita bakal bahas tentang model ARIMA. Nah, di sini langkah pertama yang bakal kita lakukan itu adalah untuk membuat plot ACF dan juga plot PHCF, di mana plot ACF ini akan ditentukan untuk melihat parameter Q, sedangkan PHCF itu untuk melihat parameter P. Nah, jadi setelah kita visualisasi, bisa didapat bahwa parameter P-nya itu bisa dipilih di antara angka 1 dan 2, sedangkan Q-nya itu di antara 0 hingga 3. Namun agar model lebih sederhana dan mengingat konsep parsimoni juga, akhirnya kita memutuskan untuk membatasi orde-ordenya baik P dan Q itu cukup sampai 2 saja. Namun karena dari fungsi auto ARIMA itu menunjukkan bahwa model yang paling baik itu adalah model ARIMA 300, jadi in total kita bakal analisis 7 model. Yang pertama itu dari ARIMA 300, ARIMA 100, dan seterusnya sampai ARIMA 202. Boleh next slide. Nah, selanjutnya dari ketujuh model tersebut, kami melakukan analisis berdasarkan nilai AIC dan signifikansi parameternya untuk menentukan model yang paling tepat untuk dipilih. Nah, jadi berdasarkan hasil yang bisa kakak dan teman-teman lihat, nilai AIC-nya itu sebenarnya yang paling besar ada di ARIMA 300, tapi mengingat prinsip parsimoni, akhirnya kami memutuskan untuk memilih model ARIMA 201 saja, karena perbedaan nilai AIC-nya itu juga tidak terlalu besar. Nah, selanjutnya model ARIMA 201 ini akan kami uji lagi parameternya, dan di sini bisa dilihat untuk AR1-nya itu koefisiennya min 0,4561, untuk AR2 koefisiennya minus 0,178, untuk MA1 koefisiennya 0,3862 dan untuk min itu sekitar minus 2 pangkat minus 0,04. Nah, seluruh parameter ini signifikan, jadi itu merupakan satu tanda bahwa model ini juga tepat untuk dipilih, dan tanda kedua itu adalah dari RMSE-nya, di mana RMSE yang dihasilkan di model ini itu ternyata lebih kecil daripada RMSE yang dihasilkan dari base model. Jadi untuk selanjutnya, model ARIMA 201 ini akan kami gunakan. Boleh next slide? Untuk memvalidasi modelnya lagi, kami melakukan uji diagnostik untuk residual di ARIMA 201. Jadi ada beberapa hal yang akan kami lihat. Yang pertama itu ada plot residual terhadap waktu di gambar yang sebelah kiri. Itu menunjukkan bahwa fluktuasinya tuh acak di sekitar 0 tanpa pola musiman. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, ada volatilitas clustering pada periode tertentu. Misalnya di indeks 100 sampai 200, itu mengindikasikan variansi residualnya itu tidak konstan.
Lalu yang kedua, kita bisa juga lihat dari plot ACF residual di gambar sebelah kiri juga, dan itu menunjukkan bahwa tidak ada lag yang signifikan, sehingga modelnya dinilai telah menghilangkan autokorelasi. Nah, moving on to gambar yang di sebelah kanan, itu ada Kiki plot dan juga ada grafik gelat kuadrat. Dari Kiki plot ini bisa dilihat bahwa datanya itu sebenarnya masih belum berdistribusi normal, karena ada titik-titik yang di luar garisnya, dan juga dari grafik gelat kuadrat itu, sama seperti tadi telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada efek volatility clustering. Makanya untuk itu perlu di validasi lagi, karena tadi kan cuma uji visual aja. Jadi untuk selanjutnya bakal dilakukan uji statistik juga di next slide. Nah, jadi kami melakukan beberapa uji. Yang pertama itu ada uji L-Jumbox, itu untuk mengetes residualnya itu bersifat independen atau enggak. Terus ada uji Shapiro-Wilk dan Anderson-Darling untuk uji kenormalan. Dan juga yang terakhir itu ada uji ARCH, itu untuk mengecek variansinya itu konstan atau tidak. Nah, jadi berdasarkan hasil codingan yang telah kami lakukan, berdasarkan dari p-value-nya juga dilihat dari hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya, bisa disimpulkan bahwa datanya tuh masih belum berdistribusi normal, dan uji ARCH-nya juga memberikan hasil bahwa residu itu memiliki efek heteroskedastik. Jadi ternyata model ARIMA 201 ini masih belum cukup untuk merepresentasikan data. Jadi untuk itu kami melakukan pemodel lebih lanjut dengan model GARCH. Boleh next slide. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita tahu bahwa model ARIMA belum cukup untuk menjelaskan data yang kita miliki. Pada kali ini kita akan melakukan plot ACF dan PACF pada residu kuadrat. Berdasarkan grafik tersebut, diperoleh bahwa terdapat autokorelasi yang signifikan pada leg-leg awal. Oleh karena itu, dipertimbangkan bahwa model GARS yang kita ambil ada 7, yaitu GARS 10, 11, 12, 20, sampai GARS 30. Next. Setelah melakukan kandidat tersebut, kita mengecek nilai AIC dari ketujuh GARS tersebut. Berdasarkan AIC tersebut, model GARS yang memiliki nilai AIC terkecil adalah GARS 1,2. Namun, untuk pemilihan model, kita akan mempertimbangkan 3 kandidat model berdasarkan nilai AIC terkecil dan signifikansi parameternya, yaitu GARS 11, GARS 12, dan GARS 3,0, yang semua parameternya signifikan. Ya, next. Adapun setelah kita melakukan pemodelan terhadap 3 model kandidat tersebut, diperoleh bahwa nilai AIC terkecil dimiliki oleh model ARIMA 201 GARS 1,2. Artinya model ini mungkin dipilih, namun mengingat prinsip parsimoni, model yang kita pilih adalah GARS 11 dan ARIMA 201. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan parsimoni tersebut, dilakukan estimasi parameter terhadap model tersebut dan diperoleh bahwa AR1 dalam hal ini memiliki estimasi parameter yaitu min 0,4, AR2 min 0,1, MA1 0,3, omega dari GARS yaitu 1,136 kali 10 pangkat min 5, alpha 1-nya 0,06, dan beta 1-nya 0,9. Setelah menentukan modelnya dan mendapatkan estimasi parameternya, tentu kita membuat persamaan dari ARIMA 201 GARS 11 tersebut. Kita tahu bahwa return dalam hal ini model ARIMA memiliki persamaan RT sama dengan min 0,4308 RT-1 dikurang 0,14 RT-2 ditambah epsilon T ditambah 0,3575 epsilon T-1. Dalam hal ini, karena kita tahu bahwa model ARIMA memiliki variansi yang bersyarat, maka dimodelkan bahwa epsilon T akan sama dengan sigma T variansi bersyarat T-1 ZT, dengan ZT sendiri adalah white noise dengan distribusi normal, rataan 0, dan variansi 1. Ditemukan pada model GARS bahwa sigma T kuadrat bersyarat T-1 sama dengan omega tambah beta 1 sigma T-1 kuadrat
bersyarat T-2 ditambah alfa 1 T-1 kuadrat dengan sigma T kuadrat T-1 bersyarat yaitu 1,136 kali 10 pangkat min 15 ditambah 0,9027 sigma kuadrat T-1 T-2 ditambah 0,01 RT-1 kuadrat. Adapun model gabungan dengan melakukan substitusi terhadap return, ditemukan model gabungan seperti yang tertera pada gambar. Next. Tentu setelah menemukan model tersebut, kita akan melakukan uji diagnostik seperti pada model ARIMA. Berdasarkan grafik tersebut, ketiga grafik di sebelah kiri bahwa residual menunjukkan fluktuasi yang stabil tanpa ada pola tertentu, yang menandakan bahwa model telah menangkap dinamika variansi dengan baik. Histogram juga menyerupai distribusi normal, meskipun sedikit lebih runcing di tengah dan memiliki ekor yang lebih panjang, yang mengindikasikan bahwa kemungkinan data ini masih belum normal. Grafik ACF residual juga menunjukkan bahwa tidak adanya autokorelasi yang signifikan, sehingga ini mendukung asumsi kita bahwa komponen linear telah ditangkap secara efektif oleh model ARIMA dan GARS secara keseluruhan. Adapun di sebelah kanan, uji visual terhadap residual menunjukkan bahwa distribusi tidak sepenuhnya normal karena berada pada luar dari kiki plot yang telah diberikan. Sementara itu, dari grafik galar kuadrat model gabungan terlihat bahwa dia berhasil mengatasi heteroskedastik yang dimiliki pada model ARIMA sebelumnya. Ketidaksesuaian terhadap distribusi normal kemungkinan disebabkan oleh karakteristik dari data return saham yang secara empiris cenderung memiliki kurtosis lebih tinggi dan ekor berat, sehingga data tersebut rentan terhadap outlier akibat fluktuasi pasar saham yang cukup ekstrem. Next. Untuk memvalidasi hasil kita sebelumnya, kita akan melakukan uji pada residual dari model gabungan ARIMA 201 GARS 11 tersebut. Bahwa dengan uji Shapiro-Wilk dan Anderson-Darling diperoleh bahwa residual kali ini masih tidak berdistribusi normal sebagaimana yang ditunjukkan oleh p-value-nya yang sangat kecil. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh sifat data return yang sudah disebutkan sebelumnya. Namun, dari uji Box-Pierce sama ARTS menunjukkan bahwa p-value lebih besar dari alpha, yang artinya H0 tersebut gagal ditolak. Bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari sini bahwa tidak terdapat autokorelasi residual setelah melakukan pemodelan dengan ARIMA dan GARS. Selanjutnya akan dilakukan prediksi dan validasi dari model. Setelah kita mendapatkan model, kita akan melakukan forecast. Pertama-tama kita akan melakukan forecast untuk model ARIMA. Dari model ARIMA sendiri kita menggunakan alpha 0,05 dan diberikan selang prediksi sebagai berikut dengan rata-rata selang berada di antara berkisar di antara min 0,037 hingga 0,037 dengan rata-rata forecast di antara 0,00009 hingga 0,00268. Ini menandakan bahwa data prediksi memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Setelah itu kita akan melihat RMSI dari model ini. Dan setelah dihitung didapatkan nilai RMSI yaitu 0,0165. Jika dibandingkan dengan base model yaitu 0,0192, kita dapat melihat bahwa RMSI untuk forecast itu lebih rendah dibandingkan RMSI untuk base model, dan dari situ disimpulkan bahwa untuk forecast ini model sudah cukup baik, walaupun untuk ARIMA ini memiliki selang yang cukup besar dikarenakan belum menangkap variansi yang berfluktuatif. Selanjutnya akan dilakukan prediksi untuk ARIMA GARS, dan dari sini didapatkan bahwa terdapat tren dari 0,023 hingga min 0,00008 dengan standar deviasi di sekitar 0,0165. Selang prediksi ini jika kita lihat ini lebih sempit dibandingkan model ARIMA, yaitu di antara min 0,032 hingga 0,032, menandakan bahwa model ini dapat memprediksi volatilitas yang
lebih akurat. Nilai RMSI dari forecast ini juga berkisar 0,01657, yaitu lebih kecil dibanding RMSI base model yaitu 0,0192. Dan seperti Arima disimpulkan bahwa model ini merupakan model yang cukup baik untuk memprediksi variansi dan hasil dari return. Dan setelah itu akan dilakukan prediksi menggunakan data asli. Setelah melakukan log return kembali dengan data asli dan kita memplotnya dan kita juga memplot selang tersebut, dapat dilihat bahwa hasil dari return saham tersebut masih berada pada selang. Ini menunjukkan bahwa selang yang kita sudah buat dari model tersebut sudah cukup akurat dan cukup baik untuk digunakan dan layak untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Terakhir, kesimpulan yang kita dapat tarik dari pemodelan kami kali ini, bahwa model ARIMA 201 GARS 11 terbukti efektif dalam merepresentasikan perilaku return saham Telkom yang bersifat heteroskedastik. Model ini juga berhasil menangkap pola variansi yang tidak konstan dan mengatasi autokorelasi serta efek ARS pada residual, meskipun distribusinya tidak sepenuhnya normal, yang diakibatkan oleh pasar saham yang cukup ekstrim. Prediksi menggunakan ARIMA menghasilkan selang yang cukup lebar, sedangkan kombinasi ARIMA GARS mempersempit interval prediksi dengan standar deviasi yang lebih stabil, sekitar 0,0165. Nilai RMS juga mendukung bahwa model gabungan tercatat sebesar 0,01657, yang artinya itu lebih rendah dari base model yaitu 0,0192. Ini menunjukkan bahwa peningkatan akurasi dari model ARIMA X GARS ketika dibandingkan dengan return saham aktual pada 10 sampai 19 Desember 2004 diperoleh bahwa seluruh nilai aktual berada dalam selang prediksi dan mengikuti arah rata-rata forecast. Hal ini juga menunjukkan bahwa model tersebut sangat mampu menangkap dinamika return saham secara representatif dan layak digunakan, tentu untuk prediksi jangka pendek. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas semua pihak yang terkait, kepada semuanya yang telah hadir juga. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.